Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mewawancarai seputar tentang Desa Panjalin. Sebelum itu, Bapak mohon maaf untuk perkenalan dulu. Ya, terima kasih. Saya sampaikan kepada adik semuanya, mahasiswa dari Universitas Sindang Kasih Majalengka. Alhamdulillah di pagi ini kita bisa hadir mengunjungi rumah adat Panjalin. Perkenalkan, saya Haji Kang Saiful Ihsan selaku ketua adat di Desa Panjalin Kidul dan penjaga, pemelihara, pemandu, pelestari cagar budaya di Desa Panjalin Kidul, terutama adalah rumah adat Panjalin, di mana saya selaku pegawai Balai Pelestarian Cagar Budaya atau Balai Pelestarian Kebudayaan wilayah 9 Jawa Barat, tugaskan untuk menjaga, memelihara, melestarikan situs-situs yang ada di Kabupaten Majalengka, khususnya adalah rumah adat Panjalin. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Langsung aja untuk pertanyaannya, bagaimana awal mula atau asal mula Desa Panjalin ini berasal? Apakah ada cerita atau legenda di balik nama Desa Panjalin? Desa Panjalin awal mulanya adalah ketika awal abad 15 atau abad 14, Keraton Cirebon atau Kerajaan Islam Cirebon pada saat itu menugaskan salah satu prajuritnya, yaitu Pangeran Sahroni, untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa bagian barat. Dan salah satu diantaranya tugas yang diemban oleh Pangeran Sahroni itu adalah mengislamkan kerajaan Talaga, kerajaan Galuh dan sekitarnya. Nah, ketika di kerajaan Galuh menghilang dan akhirnya Pangeran Sahroni menetap di hutan rotan. Dan hutan rotan itu adalah merupakan awal dari nama Panjalin itu sendiri. Karena kata orang Cirebon, rotan itu adalah penjalin. Gitu, ya. Nah, adapun sejarahnya itu adalah ketika Pangeran Sahroni menetap di hutan rotan, ketemu jodoh dengan prajurit dari kerajaan Mataram yang pada saat itu nagih upeti di wilayah sini. Salah satu di antara prajurit itu menetap, yaitu Nyi Larasati, dan ketemu jodoh, akhirnya punya anak dari perjodohan antara Pangeran Sahroni dengan Nyi Larasati, yaitu salah satunya adalah Nyi Seruni. Nyi Seruni adalah merupakan cikal bakal dari keturunan Panjalin itu sendiri. Dan akhirnya ketemu jodoh dengan seorang santri yang berasal dari kerajaan Talaga, yang konon dulunya adalah ditugaskan untuk mengejar yang membunuh dari Raja Talaga itu sendiri, dan akhirnya menetap di sebuah pinggir gunung yang kita kenal dengan sebutan pagar gunung, dan nyantri di sana. Akhirnya dalam akhir pesantrennya dia dikentirkan atau dihanyutkan dengan melaksanakan tapa berata dan ketemu jodoh dengan Nyi Seruni. Nah, akhirnya meminang Nyi Seruni, tetapi diberikan persyaratan, salah satunya adalah untuk membabat alas rotan. Karena untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan dan papan, maka harus dibabadlah hutan ini untuk menjadi bahasa dulu padukuhan, ya, padukuhan atau lembur. Nah, akhirnya disanggupi dan dibabadlah alas rotan, hanya kurang lebih 6,5 hektar pada saat itu. Kalau sekarang wilayahnya adalah di Desa Perapatan, dan tidak mampu kembali lagi ke pagar gunung, ke pesantrennya, dibantu oleh santri adik seperguruannya yaitu Raden Banjar, dan akhirnya tukar pendapat, tukar pikiran, dan digunakanlah batu hitam yang disebut dengan paneker, dan akhirnya dibakarlah hutan rotan itu. Dan ketika dibakar, maka diumumkan bahwa hutan rotan yang terbakar maka itu adalah wilayah Panjalin. Cukup lumayan panjang ya Pak cerita atau asal mula Desa Panjalin ini. Ya, alhamdulillah. Yang kedua, di Desa Panjalin ini menggunakan bahasa apa sih Pak?
Di Desa Panjalin ini menggunakannya mayoritasnya bahasa Sunda, akan tetapi 30% atau 35% itu adalah bahasa Jawa, dan bahasa Jawanya adalah bahasa Jawa Cirebon. Berarti ada penggunaan dua bahasa ya Pak? Ada penggunaan Jawa dua dan bahasa. Sunda. Tapi yang lebih banyak Dominan itu bahasa Sunda. Oke, baik. Ini untuk bagian rumah adat ya Pak. Nah ini tuh kan rumah adat, nah pasti ada namanya Pak. Nah, nama rumah adat ini apa? Kalau nama rumah adat ini disebutnya Rumah Adat Panjalin, istilahnya. Kalau orang Panjalin, Imah Buyut, gitu ya, namanya tuh. Iya. Ada Imah Buyut. Ada lagi yang nyebut adalah Rumah Panggung. Jadi ketika nyebut ke rumah panggung aja, ya pasti ke Rumah Adat Panjalin. Ada yang nyebutan di Imah Buyut, ya pasti Rumah Adat Panjalin. Ya, ada yang mengatakan Rumah Adat Panjalin itu. Jadi Rumah Adat Panjalin itu adalah nama sebutan dari Balai Pelestarian Kebudayaan yang saat ini oleh Kementerian Kebudayaan. Kalau dulu oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, kalau sekarang Menteri Kebudayaan saja, dan itu adalah namanya. Orang Panjalin sendiri disebutnya adalah Imah Buyut. Nah, ada lagi yang mengatakan rumah panggung karena tidak ada rumah panggung ada di Panjalin. Adapun rumah adat ini dibangun adalah ketika Raden Sanata memperistri Nyi Sreni, dan setelah itu dibangunlah rumah adat ini pada awal abad ke-15, yaitu kisaran 1475. Ini dibangun dari satu pohon jati yang tanpa ditebang tetapi hanya dibelah-dibelah, dan terbangunlah rumah adat ini dengan tihang 16, bentuknya panggung, dan ada tangga, dikelilingi adalah dengan papan-papan dari kayu jati itu sendiri. Dan tentu memiliki makna filosofis secara agamis. Rumah adat dibangun dari satu pohon tanpa ditebang, ini menunjukkan kekekalan, keabadian, bahwa kehidupan tidak terlepas daripada keabadian, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdiri dari 16 tiang dan satu rumah. Satu rumah itu adalah rangkaian keseluruhan, maka dijumlahkan dengan 17. Filosofinya adalah jangan sampai tinggalkan yang 17. Bentuk panggungnya ada tangga, memberikan sebuah gambaran filosofi. Kehidupan itu adalah berjenjang, tahap demi tahap, step by step. Kehidupan jangan datar-datar saja, tapi kehidupan harus by step untuk meningkat. Dan ketika sudah kamu sukses di atas, maka lihatlah ke bawah. Jangan sampai kamu ada kesombongan dalam kehidupan itu. Dan ada di sini jendela-jendela, ada 3 jendela, memberikan sebuah gambaran bahwa kehidupan di dunia tidak terlepas daripada 3 rukun, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Terus Pak, tadi saya tuh lihat di dalam ada senjata. Itu senjata memang sengaja ditaruh untuk hiasan atau gimana Pak? Jadi karena di rumah adat tidak ada tempat, katakanlah museum, sehingga ditempatkanlah di situ. Dan itu hanya sebagian kecil yang ditempatkan. Di antaranya adalah pusaka-pusaka yang digunakan pada zaman dulu, tumbak, ada juga busur panah, ada juga akar mimang yang konon katanya dulu berfungsi adalah membingungkan orang ketika orang mau berbuat jahat. Ada juga di antaranya kayu yang digunakan pada zaman dulu ketika acara adat tahun 1810 diawali sampai sekarang. Itu donggang. Donggang itu tempat yang digunakan kalau ada acara adat untuk menyimpan makanan yang dibawa ke makbaroh itu. Dan tentu juga ada, bukan yang asal dari sini, salah satunya adalah mando atau alat mando itu adalah dari Nusa Tenggara yang dititipkan ke sini karena ada di antaranya warga yang merasa terganggu nyampe di rumah, akhirnya dititipkan di sini.
Jadi ada sejarahnya juga ya Pak? Ada sejarahnya, termasuk diantaranya ada kujang, ada pedang, ada tombak, ada lagi kalau dulu sih ada naga runting dan sebagainya. Itu Pak, terus saya tadi lihat di pojok itu kayak tangan gitu, itu petunjuk arahnya. Dulu ketika zaman kemerdekaan itu dipasangnya di perapatan sebagai petunjuk ketika Bung Karno pada saat itu melewat. Jadi hanya ada 3, satu menunjukkan ke arah Bandung, yang kedua ke arah Raja Galuh, dan yang ketiga ke arah Cirebon. Itu untuk petunjuk arah. Petunjuk arah menggunakannya jempol karena Pangeran Saharoni pada saat itu adalah dari kerajaan. Oke, baik Bapak, terima kasih telah menjawab pertanyaan dari kami. Terima kasih juga atas waktunya. Mohon maaf apabila ini ada kesalahan kata Bapak. Baik, saya tutup. Terima kasih. Sebelumnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaat, ada nilai-nilai kearifan lokal yang bisa dijadikan sebuah motivasi dalam kehidupan adik-adik semuanya, dan tentu bisa memberikan sejarah ini yang baik kepada teman-teman yang lainnya. Sekali lagi saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.